Halo, perkenalkan nama saya Tina Nurlandari, NIM 2262037 dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan fungsi perencanaan atau planning. Dalam topik pembahasan kita kali ini ada 7 pokok pembahasan dalam fungsi perencanaan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Yang kedua, dasar pemikiran perencanaan. Yang ketiga, tujuan perencanaan dan manfaat perencanaan. Yang keempat, ruang lingkup perencanaan. Yang kelima, menyusun rencana tindakan. Yang keenam, perencanaan strategik. Yang ketujuh, proses perencanaan. Untuk yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar dari suatu fungsi manajemen yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan selanjutnya. Dengan adanya perencanaan, maka suatu kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan menjadi lebih terarah. Dan dengan perencanaan yang baik, maka tujuan dari suatu kegiatan dapat tercapai dengan baik pula. Perencanaan merupakan bagian terpenting karena merupakan langkah pertama sebelum manajer melakukan pengorganisasian, kepemimpinan, evaluasi. Manajer harus membuat rencana yang menggariskan tujuan, arah kepada organisasi, menentukan apa yang akan dilakukan dan kapan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan siapa saja yang mengerjakannya. Ini menandakan bahwa perencanaan menduduki posisi yang strategis. Selanjutnya, dasar pemikiran perencanaan. Pada awalnya, perencanaan dimaksudkan untuk membuat pondasi dasar dalam menjalankan suatu tindakan. Suatu perencanaan identik dengan suatu sistem analisis, yaitu dalam konteks yang berbeda, yang disebut dengan penelitian operasional. Beer 1966 menggambarkan penelitian operasional sebagai berikut. Penelitian operasional adalah serangan ilmu modern terhadap masalah kompleks yang timbul dalam arah dan pengelolaan sistem dasar manusia, mesin, material, dan uang dalam industri bisnis, pemerintah, dan pertahanan. Pendekatan distinktif adalah untuk menggambarkan model saintifik dari sistem, menggabungkan ukuran faktor, kesempatan, dan risiko tersebut yang dapat digunakan untuk memprediksi dan membandingkan hasil keputusan, alternatif, strategi, dan kontrol. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen menentukan kebijakan dan tindakan ilmiah. Yang terakhir, tujuan fungsi perencanaan, yaitu ada 6. 1. Memberikan pengarahan. 2. Mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Yang keempat, menetapkan tujuan standar. Yang kelima, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan sejumlah perubahan. Yang keenam, memungkinkan manajer untuk ruang lingkup perencanaan. Menurut Usman, ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan teknik tingkatan perencanaan. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan masing-masing dimensi tersebut sebagai berikut. Perencanaan dari dimensi waktu. Ada perencanaan jangka waktu, yaitu meliputi jangka waktu 4 lebih sampai 8 tahun ke atas untuk lingkungan Kemendikbud. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 1 tahun lebih sampai dengan 4 tahun untuk lingkungan Kemendikbud. Perencanaan jangka pendek. Jangka waktunya minimal 1 tahun untuk Kemendikbud. Selanjutnya, perencanaan dari dimensi spasial. Perencanaan dilihat dari dimensi spasial adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batasan wilayah. Terdiri dari perencanaan nasional, yaitu suatu proses penyusunan perencanaan berskala nasional. 2. Perencanaan regional adalah pilihan antar sektor dan hubungan antar sektor dalam suatu wilayah. Perencanaan tata ruang adalah perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tersebut. Selanjutnya, perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan. 1. Perencanaan makro adalah perencanaan tentang ekonomi dan non-ekonomi secara internal dan eksternal. 2. Perencanaan makro. Perencanaan mikro adalah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan. Selanjutnya, perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah
kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Perencanaan kawasan. Perencanaan kawasan ialah perencanaan yang memperhatikan keadaan lingkungan kawasan tersebut. Selanjutnya, perencanaan proyek adalah perencanaan operasional yang menyangkutkan operasionalisasi kebijakan dan pembangunan. Selanjutnya ada perencanaan dari dimensi jenis. Ada perencanaan dari atas ke bawah. Perencanaan ini dibuat oleh pucuk pimpinan dalam suatu struktur organisasi. Perencanaan dari bawah ke atas. Perencanaan ini dibuat oleh tenaga perencanaan di tingkat bawah dari suatu struktur organisasi. Perencanaan menyorong ke samping. Perencanaan ini dibuat oleh pejabat lain bersama-sama dengan pejabat yang berada di level bawah. Perencanaan mendatar. Perencanaan mendatar biasanya dibuat pada saat membuat perencanaan lintas sektoral oleh pejabat selevel. Perencanaan menggelinding. Perencanaan menggelinding dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk perencanaan jangka pendek. Perencanaan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas. Perencanaan ini dibuat oleh mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Selanjutnya ditambah untuk menurut Engkoswara dan Komaria yang menyatakan lingkup perencanaan terdiri dari perencanaan mikro, meso, dan makro. Perencanaan mikro adalah suatu perencanaan pada level operasional ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu atau kelompok kecil individu. 2. Perencanaan meso adalah suatu perencanaan level organisasi operasional dan menengah ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan pendidikan. Yang ketiga, perencanaan makro adalah suatu perencanaan pada level top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Selanjutnya ada proses perencanaan. Proses perencanaan adalah bagian awal dalam suatu proses kegiatan. Berikut ini aktivitas perencanaan yang dimaksud adalah prakiran. Prakiran merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. 2. Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, pemrograman, suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan. 4. Penjadwalan, penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. 6. Pengembangan prosedur, suatu aktivitas menormalisasikan cara teknik dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. 7. Penetapan dan interpretasi kebijakan, suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manajer dan mana bawahannya. Perencanaan strategi. Perencanaan strategik adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Untuk mencapai strategi ini, beberapa teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT, PSET, atau STAR. Pendekatan perencanaan strategi. Pendekatan ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok berdasarkan lingkup dan titik bahasan di satu pihak, dan penekanan pada proses atau hasil di lain pihak. 1. Ada pendekatan klasik, diperkenalkan oleh Porter untuk membedakan umum dengan pendekatan sendiri. 2. Pendekatan non-klasik atau pendekatan Porter ini
menitikberatkan pada analisis posisi persaingan, sehingga hanya lingkungan langsung perusahaan yang relevan. Ketiga, ada pendekatan administratif. Fokus pendekatan ini adalah dokumen resmi rencana strategi yang memenuhi syarat yang berisi arah dan strategi perusahaan. Yang keempat, pendekatan keperilakuan. Bertentangan dengan pendekatan administratif. Pendekatan ini adalah manfaat utama dari suatu rencana strategi bukan pada hasil berupa dokumen resmi, melainkan pada komitmen, kesepakatan, tingkah laku yang dihasilkan dari proses penyusunan dokumen. Karakteristik perencanaan strategik. Bagaimana hubungannya dengan formulasi strategik? Formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategik merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut dalam proses formulasi strategi manajemen. Evolusi dari perencanaan strategik. Tujuannya adalah untuk mengambil pilihan yang sulit di antara program-program alternatif yang ada. Rencana strategi formal yang diinginkan dalam organisasi memiliki karakteristik manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategik itu penting. Jika tidak, perencanaan strategik kemungkinan besar akan menjadi latihan para staf. Organisasi tersebut relatif besar dan rumit. Dalam organisasi kecil yang sederhana, pemahaman informal mengenai arah masa depan organisasi mencukupi untuk mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya. Ada ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Perencanaan tindakan merupakan bagian integral dari penetapan tujuan dan pemecahan masalah. Perencanaan tindakan dapat membantu bisnis dalam merencanakan masa depan, memastikan bahwa ketika situasi di masa depan berubah, mereka dapat dikendalikan. Proses perencanaan tindakan mencakup menentukan tujuan atau sasaran, mengidentifikasi urutan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut, menyempurnakan rencana awal dengan mengidentifikasi di mana mungkin kesalahannya. Setelah mengidentifikasi apa yang mungkin salah, merumuskan rencana atau tindakan untuk menangani masalah-masalah ini. Bagaimana hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen yang lainnya? Dengan fungsi pengorganisasian. Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Berhubungan dengan fungsi pengarahan, perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Hubungan perencanaan dengan fungsi pengawasan. Pengawasan menunjukkan apakah rencana yang telah disusun realistis atau tidak, sehingga pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana.